Mudah-mudahan kerapu. Dia ikan segini dia bisa makan kepiting. Jadi sebenarnya kerapu dia memang kalau mancing, kerapu besar mancingnya pakai kepiting. Mancing mania. Mantap. Sudah lapar bapak ini. Sebagai negara yang terbentuk oleh puluhan ribu pulau, transportasi laut adalah yang utama. Perpindahan orang dan barang antar pulau sangat mengandalkan moda transport massal yang ekonomis ini. Sampai di Pulau Besar Halmahera kami melanjutkan perjalanan darat, meliuk mengikuti kontur pegunungan dan menyisir garis pantai untuk menuju kota tujuan. Butuh waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi tersembunyi ini. Tapi apapun akan kami lakukan untuk hasil terbaik. Pagi hari setelah membuat janji dengan nelayan lokal, kami bertemu untuk pertama kalinya. Dimulai dari sebuah pulau kecil, kami menyusur masuk hingga tiba di hutan. Dari pagi saya lempar-lempar, kita kes belum dapat. Sementara jampu udah dapat. Kita lagi tunggu nih, sebentar lagi air mau surut. Jadi air surut biasanya organik sama turun, ini ikan mau cari makan lagi keluar. Mudah-mudahan setengah jam lagi. Sambil menunggu waktu terbaik hari ini, kami terus mencoba teknik drift atau menghanyut searah arus air kami nilai paling efektif. Selain tidak berisik suara mesin, banyak titik potensial yang bisa kami coba dengan sudah record. Kita siap bentar pokok, kita siap semua.
dapur. Estuarik. Usaha bro. Nah, ini bukan ikan target, tapi ini untuk dibakar enak sekali. Enak itu. Ini motor saya bilang, Nggak Bapak, bisa dilepasin. tuh dengar tidak? Tidak bisa dilepasin. Kita untuk makan siang atau mau Iya, dibakar. Baik. Oke, ini memang ikan banyak ini banyak. Tidak langka ini. Benar-benar waktu makan ikan. Belum selesai saya menaruh ikan yang saya dapat, Janvo lagi-lagi mendapat sambaran dengan jenis ikan yang sama. Mantap! Kepiting sini dia makan dia. Saya buka lagi mulutnya. Benar-benar sifat predator yang sangat agresif dan ganas, Mas Bro. Di beberapa daerah untuk memancing ikan kerapu besar, masyarakat menggunakan kepiting yang berukuran sangat besar pula. Karena kepiting memang masuk dalam daftar menu favorit ikan kerapu. Pancing mania. Mantap. Mantap! Tidak terpikat oleh pemandangan yang sangat asri yang mendinginkan mata, kami tetap fokus dengan target kami dan hasilnya strike. Dalam habitat seperti ini, spesies yang paling lazim ditemui adalah kerapu muara, baby GT, dan satu lagi, mangrove jack. Ikan yang biasa hidup bergerombol antara 5-15 ekor per kelompok dan mereka tak segan-segan berebut umpan. Bahkan dalam beberapa kasus, dalam satu umpan buatan bisa mendapat 2 ikan sekaligus. Mangrove jack MG deh. Ini memang dia banyak di pinggir-pinggir sungai-sungai yang hutan-hutan bakau. Namanya juga dia mangrove jack. Ini juga di pinggir-pinggir bakau-bakau gitu. Banyak sekali kayak gini. Cuma nggak tahu dia mungkin karena cuaca hujan terus ya, air dingin. Jadi kita dapatnya kurang. Kalau panas tadi kita mungkin banyak ini air. Padahal air sudah turun ini. Hai, MG nih. Mantap. Mancing mania. Mantap. Setelah salah satu anggota kelompok menyerang umpan buatan, giliran anggota gerombolan yang lain yang mencaplok lur saya. Mantap! MG lagi. Ini emang karena sekarang air baru turun, air mulai surut, jadi ikan mulai makan dari tadi pagi. Ikan kurang makan, jadi waktu air surut baru dia makan dia. Ini kan enak sebenarnya. Dia mangrove jack, dia juga masih satu keluarga sama sniper dia. Ini masih keluarga sniper dia. Mantap nih makanya. Sekarang air surut, jadi di antara batang-batang pohon-pohon tumbang ini mereka ada di situ. Coba kita mundur lagi. Mancing mania. Mantap. Wih, sudah lapar bapak ini. Sudah lapar, oke.
Ini salah satu bukti arus akan membawa pengaruh agresif ikan. Jika arus tidak bergerak, maka ikan akan diam di lubang atau sarangnya. Begitu juga halnya dengan arus yang terlalu kuat. Seekor kerapu kecil menambah jumlah strike di perahu sebelah. Mantap! Pancing Mania! Hari berganti, kami mendapat informasi ada sungai lain yang tidak kalah potensial, dengan target spesies yang sedikit berbeda. Saat ini saya lagi di Indonesia Timur, tepatnya di Maluku, di Halmahera. Kita rencananya kita mau casting di Sungai Pisang-Pisang ini. Perjalanan kita 4 jam, kita pakai 2 speedboat. Target kita spotel, mudah-mudahan spotel bebas NG dapat. Sekilas jenis habitatnya sama dengan sungai yang sebelumnya. Ada perbedaan yang pasti di sini. Perahu yang kami gunakan kali ini menggunakan 2 mesin chest. Selain lebih cepat ketimbang perahu yang lalu, tenaga yang dihasilkan juga lebih besar. Setengah jam berlalu, kami mulai melihat habitat yang berbeda dengan sungai sebelumnya. Berarus kuat dan terkadang kami melihat jeram kecil di kanan kiri sungai. Banyak terdapat titik dangkal sepanjang sungai. Jika kita tidak mengenal betul sungai ini, bisa-bisa kita naik di atas gundukan pasir dan batu dan menghancurkan perahu. Lokasi istirahat pertama adalah kebun terjauh dari desa. Belum lama kebun ini dibuka, jadi masih perlu perawatan awal sebelum ditinggal lama sebelum panen. Apa? Bikin apa sini, Kak? Bikin tanam apa ini? Tanam pala. Tanam pala. Ya, Sudah berbuah, Kak? tanam pala-pala. Sudah berbuah. Bisa lihat? Bisa. Panen ini. Hampir panen. 1 mingguan bisa panen ini. Oh, 1 minggu lagi? Nah, Wih, kita 3 jam perjalanan. iya. Ini Dari- untuk ini semua sudah hampir panen ini Pak. Muara tadi kita perjalanan 3 jam. Ini bapak-bapak ini sedang merawat perkebunan pala nih. Berapa hektar, Pak? Ya sekitar 8 hektar ini. 8 hektar perkebunan pala di sini. Ini dulu Belanda masuk ke sini nih, VOC gara-gara ini nih. Buah pala sama cengkeh. Bisa lihat contoh? Ya, silakan Pak. Karena inilah bangsa Indonesia terjajah. Karena kekayaan yang melimpah, subur tiada tara, hampir semua tumbuhan tumbuh sempurna di tanah Nusantara. Kita habis makan mati. Oh gitu? Ya, kita mati. Oh kita mati? Bapak coba dulu. Ya, Masa ini? Iya, nih. Jadi yang diambil apanya yang dijual? Dijual biji sama ini pulinya ini. Ini ambungannya ini. Oh ini? Iya. Oh ini juga Lebih laku? mahal ini yang merah itu. Untuk apa dia? Ini juga bisa dimakan ini. Oh bisa dimakan? Iya. Tadi bilang, yang Anda bilang mau bisa mati. Iya. Kalau Pala dan cengkeh telah menjadi komoditi selama ratusan tahun lamanya, membuat Indonesia dikenal dunia dan akhirnya diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Ini nih, dulu VOC masuk sini nih. Cuman gara-gara ini sama cengkeh nih. Ini buah pala nih. Untuk manisannya enak. Nggak apa-apa nih ya? ya, memang ini buat manisan Pak. Minta ampun Pak. Oke, Enak, baik, Pak, baik. enak. Enak. Baik Pak, saya mau Iya, lanjut iya, mancing oke. lagi Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Cukup waktu bercengkrama dan menambah BBM di perahu, kami lanjutkan perjalanan. Suasana sungai berbeda dengan sungai-sungai yang selama ini kami jelajahi di Halmahera. Di sungai yang satu ini, sungainya berjeram hingga memaksa kami untuk turun dan mendorong perahu. Sangat mirip dengan sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera. 7 jam waktu telah kami lewati. Akhirnya kami sampai titik istirahat. Ini kita perjalanan 6 jam kita naik ke hulu. Ini mungkin sekarang elevator ketinggian kita mungkin saya rasa udah ada 100 meter di atas permukaan laut tinggi kita. Kita tahu berapa ini ketinggian kita di sini? Kita tahu. Tapi saya rasa ada sekitar 100 meter dari permukaan laut. Karena kita naik terus tinggi. Ini apa namanya 6 jam dari Muara. Tapi kendalanya sekali lagi mancing di freshwater itu masalah cuaca. Ini katanya semalam tuh hujan lebat, tidak airnya keruh, air keruh sekali. Jadi kita bermalam di sini. Mudah-mudahan malam ini nggak hujan. Besok pagi kita drifting, kita mau turun ke bawah sembari casting, sembari pulang. Malam ini kita tidak mungkin kita pulang.
Jadi kita mau bermalam di sini. Hari baru setelah sehari kami dikocok jeram sepanjang jalan, namun perubahan warna air agak membuat kami khawatir. Hujan di hulu sungai, kata motoris kami. Karena panjangnya sungai, terkadang efek hujan di hulu sungai baru terasa beberapa hari setelahnya. Kendala utama itu mancing di freshwater di sungai-sungai gini, tergantung sekali sama cuaca. Ini kita udah tunggu 2 hari. Di sini tidak hujan, tapi mungkin di hulu hujan deras, air keruh. Jadi kans untuk dapat tuh karena dia visibility-nya, jarak pandang ikan itu kecil, air keruh. Jadi kemungkinan saya nggak tahu, kita akan coba juga naik ke atas karena anak sungai. Tapi di sungai utamanya ini kayaknya nggak mungkin kita mancing, airnya terlalu keruh. Kami optimis walau alam tidak berpihak, kami tetap akan mencoba spot baru ini. Dari informasi para motoris, ada beberapa spot yang sangat potensial di sini. Jadi walau kondisi air sangat buruk, kami tetap. Setelah berusaha mencoba dan gagal, akhirnya kami putuskan untuk mencari anak sungai yang mungkin tidak terimbas hujan di hulu. Masuk ke dalam anak sungai, kami menemukan warna air yang sangat berbeda, jernih. Di sana optimisme kami bertambah cepat. Namun karena di beberapa lokasi sungai sangat dangkal, kami harus meninggalkan perahu di muara anak sungai. Jadi perahu kita udah nggak bisa masuk lagi, jadi kita terpaksa harus jalan kaki, kita menyusuri. Kita mau casting di pinggir-pinggir ini, tapi kita mesti jalan kaki, land base. Dengan teknik land base atau berpijak di tanah, kami mencoba titik terdalam bagian sungai yang ada. Beberapa kali kami harus berbasah-basahan untuk mendapatkan titik lempar yang terbaik. Karena dengan teknik lempar dari atas tanah lebih susah ketimbang dari atas perahu. Banyaknya sangkutan pohon dan semak di sekitar tepi sungai menjadi sebabnya. Dengan arus yang kuat memang agak susah memainkan umpan buatan. Karena kepetan yang seharusnya kurang lebih 1 meter per detik di air tenang menjadi seakan 4-5 meter per detik karena dorongan arus. Tapi karena sifat predator penghuni sungai tidak bisa tinggal diam ketika melihat sesuatu yang lewat, tetap saja umpan buatan saya dihajar. Strike! Hampir saja tali saya putus dibuatnya. Ternyata ada batu besar di dasar sungai, tempat ikan menghadang ikan umpan yang lewat, sekaligus menjadi tempat berlindung dari predator di atasnya. Ini mangrove jack. Kita coba-coba. Ini banyak sekali dia itu apa namanya, dan pokok-pokok kayu batang. Jadi kita nggak berani pakai peluru yang dalam. Ternyata dia mainnya di dalam dia.